Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Benua Amerika Utara. Kami akan mempresentasikan mengenai negara maju dan berkembang yang ada di Benua Amerika Utara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Septia Putri Haryani. Nama saya Anissa Urbanti. Saya Harinisa Febrianti. Dan saya Ragil Ivan Adinat. Kita masuk ke slide yang pertama. Di sini ada peta Benua Amerika Utara. Bisa dilihat gambarnya. Oke, kita akan lanjut ngebahas tentang indikator negara maju dan berkembang. Biasanya karakteristik negara maju itu memiliki pendapatan nasionalnya itu minimal 9.655 juta US dollar. Nah, lanjut ke tingkat pertumbuhannya pun, tingkat pertumbuhan perekonomiannya pun tinggi. Lalu mata pencaharian masyarakatnya itu biasanya berasal dari industri dan jasa. Nah, mereka juga biasanya memiliki sumber daya alamnya itu minim, namun mereka bisa memanfaatkan secara optimal. Nah, habis itu komoditasnya itu biasanya berasal dari dunia industri juga dan jasa. Nah, sekarang kita akan ke karakteristik negara berkembang. Nah, biasanya negara berkembang ini memiliki tingkat pendidikan itu masih rendah. Terus pendapatan per kapitanya juga rendah, masih di bawah 9.655 juta US dollar. Lalu tingkat kesehatannya juga rendah. Nah, habis itu sistem perekonomian itu masih bergantung dari luar atau perekonomiannya masih tradisional. Nah, habis itu angka penganggurannya itu juga sangat tinggi dan kesempatan kerja yang minim. Nah, sekarang kita akan membahas tentang benua Amerika itu sendiri. Benua Amerika Utara di sebelah utaranya itu berbatasan langsung dengan lautan Arktik. Lalu di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik Utara. Lalu di sebelah selatannya ini berbatasan langsung dengan Laut Karibia. Nah, akhir di sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik Utara. Nah, luas benua Amerika Utara itu sebesar 24.710 km persegi atau sekitar 4,8% dari permukaan bumi. Nah, lalu di benua Amerika Utara ini memiliki 43 negara dan 2 diantaranya adalah negara maju dan sisanya adalah negara berkembang. Nah, untuk 2 negara maju yang ada di benua Amerika Utara ini terdapat Amerika Serikat dan Kanada. Selanjutnya, ini merupakan daftar negara berkembang. Terdapat 41 negara berkembang di benua Amerika Utara. Nah, sekarang kita akan membahas negara maju yang berada di benua Amerika Utara, yaitu Amerika Serikat. Nah, luas Amerika Serikat itu sebesar 9.834 juta kilometer persegi. Lalu IPM-nya itu 0,91 pada tahun 2013. Nah, habis itu PDB Amerika Serikat itu mencapai 22,9 triliun US dollar pada tahun 2021. Terus usia harapan hidup mereka itu lumayan lama ya, sekitar 78 hingga 79 tahun. Terus tingkat pengangguran itu sangat rendah, sebesar 4,4%. Nah, selanjutnya adalah tempat ikonik yang berada di Amerika Serikat, yaitu Grand Canyon. Nah, Grand Canyon ini adalah taman nasional pertama di Amerika Serikat. Nah, Grand Canyon ini adalah sebuah tebing terjal yang dikelilingi oleh sungai Colorado di utara Arizona. Nah, jurang ini juga dijuluki sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Sekarang kita masuk ke negara maju kedua, yaitu Kanada. Kanada ini memiliki luas wilayah sebesar 9,985 juta kilometer persegi dengan PDB-nya itu berada di angka 1,643 triliun US dollar loh pada tahun 2020. Dengan PDB sebesar itu, Kanada otomatis dapat dikelompokkan sebagai negara maju. Kemudian untuk IPM-nya itu ada di angka 0,922 pada tahun 2018. Menurut program pembangunan PBB, negara dengan IPM 0,800 sampai 1000 itu dimasukkan ke dalam kategori yang sangat tinggi loh. Lalu untuk usia harapan hidupnya di sana itu mencapai 82,05 tahun pada tahun 2019. Harapan lama sekolah di sana itu selama 16 tahun. Lalu tingkat penganggurannya itu ada di angka 7,50%. Tingkat pengangguran ini mengalami penurunan loh dibandingkan pada sebelumnya, yaitu sebesar 8,20% pada tahun 2021 di bulan Februari. Nah, sekarang kita akan ngebahas tempat ikonik yang berada di negara Kanada, yaitu ada CN Tower, ada Whistler, ada air terjun Niagara, ada juga Calgary Step. Nah, untuk bentuk kerjasamanya ada kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral yaitu jenis hubungan yang melibatkan 2 pihak. Biasanya hal ini digunakan untuk menyebut hubungan yang melibatkan hanya 2 negara, khususnya suatu hubungan politik, budaya, dan ekonomi di antara 2 negara tersebut.
Contohnya, di sini ada kerjasama bilateral antara dua negara, yaitu Amerika Serikat dan Kanada. Yang pertama, di bidang hukum dan pertahanan. Amerika Serikat dan Kanada bekerja sama secara erat untuk menyelesaikan dan mengelola masalah lingkungan dan air lintas. Yang kedua, di bidang ekonomi. Dalam bidang ini, kerjasama yang terjalin antara Amerika Serikat dan Kanada memiliki salah satu hubungan investasi terbesar dan terlengkap di dunia. Amerika Serikat dan Kanada memiliki hubungan bilateral dalam sektor investasi terbesar di dunia, di mana Amerika Serikat merupakan investor asing terbesar di Kanada. Nah, untuk negara berkembangnya, kita mengambil 5 negara untuk dibahas. Yang pertama, ada negara El Salvador. Negara ini memiliki luas wilayah sebesar 21.041 km persegi. Pada tahun 2020, PDB atau pendapatan domestik brutonya mencapai 24,64 miliar US dollar. Dan pendapatan per kapitanya tergolong rendah, hanya mencapai 3.666,14. Lalu untuk usia harapan hidupnya cukup lama, yaitu 72 tahunan, dan usia harapan sekolah selama 12 tahun. Kemudian untuk tingkat penganggurannya pun cukup tinggi, yaitu 6,90%. El Salvador memiliki ikonik, yaitu salah satunya Danau Coatepec. Danau Coatepec adalah kaldera vulkanik di El Salvador di Amerika Tengah. Kaldera terbentuk selama serangkaian letusan ledakan neolitik antara sekitar 72.000 dan 57.000 tahun yang lalu. Danau ini memiliki luas 26 km persegi dan ketinggian mencapai 746 meter. Untuk negara selanjutnya ada negara Jamaika. Luas wilayahnya itu sebesar 10.992 km persegi. Dan pendapatan domestik brutonya mencapai 0,726. Untuk usia harapan hidupnya cukup tinggi, yaitu 73,53 tahunan. Lalu untuk tingkat penganggurannya juga sangat tinggi, yaitu mencapai 8,50%. Dan Jamaika juga memiliki tempat ikonik, yaitu Negril Beach. Negril Beach itu sebuah pantai berpasir dan teluk dangkal. Oke, negara berkembang ketiga itu ada Meksiko. Kenapa sih Meksiko itu dikatakan sebagai negara berkembang? Padahal kan Meksiko itu negara yang cukup terkenal ya guys. Mungkin ini dia salah satu alasan mengapa Meksiko itu dikatakan sebagai negara berkembang. Dengan luas wilayah 1973 juta kilometer persegi dengan PDB yang hanya 1.760 triliun US dollar dan IPM 0,779, harapan lama sekolahnya 14 tahun. Dan tingkat penganggurannya ada 3,50%. Itu dia kenapa Meksiko dikatakan sebagai negara berkembang. Nah, Meksiko juga memiliki tempat ikonik, yaitu Cancun. Di situ adalah kota pantai yang terletak di bagian selatan Meksiko. Oke, next. Negara berkembang keempat kita ambil Kuba. Kenapa sih kita ambil Kuba? Kita bisa lihat di sini ya guys. Itu dia mengapa Kuba dikatakan sebagai negara berkembang. Yang pertama itu gara-gara PDB-nya yang hanya 103,1 miliar US dollar dan IPM-nya pun lebih rendah dari Meksiko, yaitu 0,778. Usia harapan hidupnya 78,80 tahun. Tingkat penganggurannya pun lebih tinggi daripada Meksiko tadi, yaitu 3,87%. Itu dia mengapa Kuba dikatakan sebagai negara berkembang. Nah, di Kuba juga ada tempat ikoniknya guys, yaitu Lembah Vinales. Lembah Vinales ini adalah sebuah susunan kars di Kuba. Nah, masuk ke negara berkembang terakhir yang akan kita bahas itu ada Republik Dominika. Republik Dominika ini memiliki luas sekitar 48.448 km persegi dengan pendapatan domestik brutonya sekitar 78.084 miliar US dollar pada tahun 2020. Kemudian untuk indeks pertumbuhan manusianya ada di angka 0,717 dengan usia harapan hidup di sana itu sekitar 71,04 tahun. Lalu bagaimana dengan harapan sekolahnya? Harapan sekolah masyarakat di sana itu sekitar 14 tahun. Sebenarnya terbilang cukup tinggi ya, namun untuk tingkat pengangguran di sana juga sangat lebih tinggi lagi, yaitu 7,60%.
Salah satu tempat ikonik yang terdapat di Republik Dominika ini adalah Playa Dorada. Playa Dorada merupakan pantai populer yang terletak di bagian utara Republik Dominika. Di kawasan ini terdapat berbagai resort yang dipenuhi oleh fasilitas. Di sana juga terdapat pusat perbelanjaan dan lapangan golf. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai benua Amerika Utara. Semoga dapat diterima dengan jelas dan mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.